Nah, ketika Pendi mulai melirik ke arah perempuan itu, ke arah laki-laki itu, wujud mereka berubah. Berubah seperti apa? Mereka lebih besar, perawakannya lebih besar daripada yang dilihat Pendi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu semuanya. Semoga yang di rumah tetap sehat selalu, dilimpahkan rezekinya dan juga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di channel Aksara Karsa dengan saya Bara Bala Karsa. Kali ini kita akan bercerita tentang salah satu cerita dari narasumber. Ini yang bernama Pendi. Mas Pendi ini punya cerita bahwa ketika masih kecil, itu berumur 6 atau 7 tahun, itu sempat diculik oleh sosok tak kasat mata. Nah, gimana ceritanya? Kenapa bisa Mas Pendi sampai diculik oleh sosok tak kasat mata? Sebelum itu jangan lupa buat like, jangan lupa buat komen sebanyak-banyaknya di bawah, jangan lupa buat subscribe, dan jangan lupa buat share cerita ini jika cerita ini menarik. Matur nuwun buat semuanya yang udah menonton sampai video kesekian. Saya ucapkan banyak terima kasih, karena tanpa teman-teman semua yang menonton, wah nggak bisa besar dong channel ini ya, nggak seru channel ini. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung aja ke ceritanya. Cerita bermula di mana Pendi ini berumur 6 atau 7 tahun ya. Di situ Pendi ini karena anak tetangga. Anak tetangga itu, teman Pendi itu punya Tamiya. Di situ Pendi pengen juga. Nah, ketika pengen itu nggak mungkin dong Pendi itu beli sendiri. Pendi akhirnya datang ke bapaknya, kemudian memohon sama bapaknya. Tapi bukan dikabulkan, melainkan malah Pendi ini dipukuli ya. Karena emang Pendi ini termasuk orang yang nggak punya lah. Keluarganya Pendi ini termasuk keluarga yang nggak punya. Bahkan buat makan aja pun susah gitu kan. Dengan hal seperti itu, permintaan dari Pendi itu nampak sangat egois meskipun Pendi masih kecil ya. Nah, di situ kan bapaknya termasuk bapak yang keras ya, didikannya tuh keras. Dimana mintanya itu nggak nalar, mintanya itu nggak masuk akal, dan nggak tahu bahwa kebutuhan keluarga itu seperti apa. Di situ bapaknya akan memukul anaknya. Nah, ibunya Pendi ini hanya diam aja ya, karena nggak berani sama bapaknya. Nah, di malam itu posisi malam, dimana udah lepas maghrib, Pendi yang habis dipukulin sama bapaknya, itu akhirnya berlari keluar dari rumah. Nah, berlari cukup jauh itu kan, sempat dipanggil sama bapaknya Pendi juga, Pendi mau kemana gitu. Tapi Pendi nggak peduli sama sekali. Pendi berlari di mana tempat itu nggak ada sama sekali orang, dan Pendi mencari bahwa tempat itu nggak mungkin bisa ditemukan oleh bapaknya. Tepat di bawah pohon randu yang lumayan lebat ya, lumayan besar gitu kan. Pendi duduk di situ. Pendi merasa bahwa bapaknya nggak sayang sama Pendi, nggak ada yang sayang sama Pendi. Ibunya cuma diem. Ketika Pendi dipukuli sama bapaknya, ibunya diem, kakaknya nggak ada yang berani. Seperti Pendi ini ya anak yang nggak diinginkan gitu kan, pikir Pendi di situ. Pendi pun menangis di malam itu ya, di bawah pohon randu yang lumayan lebat. Aneh, suara tangisnya sedikit lirih, tapi ada sedikit suara yang itu bukan berasal dari Pendi. Tampak seperti suara eraman. Tapi Pendi menyingkirkan perasaan takut ya. Karena dimana kalau dia takut pasti dia pulang. Kalau pulang pun pasti bakal dipukulin sama bapaknya lagi, karena tadi sempat kabur dari rumah ya. Baru dipukul bapaknya langsung kabur karena emang takut sama bapaknya dan merasa nggak disayangi sama kedua orang tuanya. Di situ Pendi masih nangis,
Sampai pada beberapa saat itu ada seseorang yang memanggil Pendi. Pendi, Pendi. Nah, di situ karena Pendi merasa terpanggil ya, akhirnya Pendi mencari di mana asal suara yang memanggil. Nah, ketika Pendi ini mulai mencari-cari, Pendi mulai melihat ke segala penjuru arah. Di situ, Pendi ini melihat ada seseorang perempuan memakai pakaian serba hitam, dan di mana perempuan itu melambai-lambai tak jauh dari tempat Pendi sedang duduk. Karena Pendi merasa terpanggil, merasa penasaran, akhirnya Pendi menyeka matanya yang masih berlinang air mata ya. Kemudian berjalan menuju perempuan yang itu serba hitam pakaiannya. Nah, di situ tanya, "Mbaknya siapa? Kok di sini?" Nah, tanya Pendi sama perempuan itu. Perempuan itu hanya menjawab singkat, "Aku di sini karena kamu ada di sini. Ayo ikut aku aja. Keluargamu udah nggak sayang sama kamu kan? Ayo ikut aku aja." Gitu. Nah, itu ucap dari perempuan itu ya. Pendi yang merasa emang bener ucapan dari perempuan itu bahwa nggak ada yang sayang lagi sama Pendi, keluarganya pun nggak sayang sama Pendi, bapaknya juga galak sama Pendi, bahkan Pendi dipukuli, ibunya nggak peduli, kakaknya nggak peduli. Akhirnya Pendi pun mengatakan bahwa pengen ikut sama perempuan ini. Akhirnya digandenglah tangan Pendi, kemudian Pendi digendong. Ya di usia yang nggak terlalu besar kan, 6-7 tahun kan badannya nggak terlalu besar ya. Digendonglah Pendi oleh perempuan itu. Kemudian entah kenapa tiba-tiba ketika langkah pertama dari perempuan itu Pendi merasakan bahwa udah berubah tempat. Tempat yang tadi itu dilihat Pendi itu udah sangat berubah. Tempatnya berupa lahan bambu yang lumayan luas ya. Lahan bambu yang lumayan luas dan juga cukup gelap di situ. Nah, Pendi digendong sambil Pendi juga itu melihat-lihat ke segala arah. Penasaran Pendi, sebenarnya mau dibawa kemana? Nah, setelah itu perjalanan gak terlalu lama gitu kan, sampailah itu di salah satu tempat yang itu seperti gubuk yang udah reot gitu. Nah, di situ Pendi diajak masuk. Tapi ketika Pendi masuk, itu aneh. Di dalamnya itu ada beberapa orang dewasa berjenis kelamin itu lelaki ya. Itu seperti orang cuma agak besar dan bulunya itu lumayan lebat. Ada beberapa anak kecil juga yang itu emang masih kecil-kecil dan cuma pakai seperti celana bawah gitu kan, kolor. Dan itu anak kecilnya tuh bulunya cukup lebat. Gitu. Nah di situ diajaklah si Pendi ini duduk di situ. Terus diajaklah makan. Sempat Pendi tanya, "Ini makanan apa?" "Gak apa-apa, makan aja, kamu lapar kan belum makan," gitu kan. Ucap perempuan itu yang tadi membawa Pendi. Sebuah buah yang itu bundar ya. Gak terlalu besar. Anak-anak, 3 anak ini ya yang bulunya lebat ini makan dengan lahap. Begitu pula dengan sosok pria yang cukup besar dengan bulu lebat ini juga makan dengan cukup lahap ya. Perempuan itu juga duduk akhirnya makan juga cukup lahap. Pendi ini duduk kemudian ikut makan. Baru Pendi ini mau makan, itu Pendi langsung muntah. Muntah karena apa? Muntah karena rasa dari apa yang dia makan itu sangat pahit. Bahkan bibirnya itu terasa panas. Tenggorokannya terasa terbakar. Gak tahu Pendi, kenapa aku dikasih makanan seperti ini. Ini bukan makanan, aku gak bisa makan ini. Tapi ketika Pendi memuntahkan itu ya, dan bilang seperti itu, sontak lelaki yang bulunya lebat, 3 anak-anak dan perempuan itu langsung memandangi Pendi dengan tatapan yang sangat tajam. Pendi akhirnya takut kan. Kemudian Pendi langsung makan. Makan dengan lahap meskipun merasakan bahwa bibirnya itu merasakan panas. Tenggorokannya juga itu seperti terbakar. Tetap Pendi makan. Dan terasa bibirnya Pendi ini terasa tebal. Seperti ya gatel, tapi nggak terlalu gatel.
pokoknya tuh panas gitu kan yang dirasakan sama Pendi. Nah, singkat cerita udah makan kan itu, perutnya Pendi agak sakit tapi tetap dipaksa biar gimana caranya itu Pendi nggak kelihatan sakit gitu. Disuruhlah Pendi buat tidur, itu ditemani sama tiga anak kecil yang itu lebih kecil daripada Pendi yang bulunya lebat tadi. Di situ ketika Pendi tidur bersama anak-anak itu udah tidur kan, tiga anak-anaknya itu udah tidur. Nah, Pendi ini pura-pura tidur. Nah, ketika Pendi mulai melirik ke arah perempuan itu, ke arah laki-laki itu, wujud mereka berubah seperti apa? Mereka lebih besar, perawakannya lebih besar daripada yang dilihat Pendi tadi. Mereka jauh lebih besar, kemudian bulunya semakin lebat. Bahkan anak-anak yang lebih kecil daripada Pendi, ketika Pendi lirik, mereka juga berubah. Bahkan bukan lebat lagi bulunya, melainkan hampir seluruh tubuhnya itu tertutup oleh bulu-bulu halus yang berwarna sedikit kehitaman. Di situ Pendi karena ketakutan ya akhirnya mencoba untuk memaksakan diri tidur sampai akhirnya tertidur. Selang beberapa waktu, Pendi pun terbangun. Pendi mendapati bahwa rumah itu udah kosong. Kemudian Pendi mencoba buat keluar dari gubuk reot itu. Kita keluar, kenapa udah malam lagi? Bukannya ini harusnya pagi. Nah, di situ Pendi kaget. Tadi kan udah malam, kemarin kan udah malam. Kenapa sekarang malam lagi? Gak mungkin kan aku tertidur kemudian malam lagi kan? Nah, itu pikir Pendi. Ada yang salah dengan tempat ini. Apakah tempat ini benar-benar alam manusia? Pikir Pendi ya. Karena Pendi sempat diceritakan oleh ibunya bahwa di desa itu ada beberapa tempat yang itu memang bukan diperuntukkan untuk manusia. Karena banyak rumor yang beredar karena tempat dari desanya Pendi ini salah satu tempat yang itu dijuluki dengan desa Genderuwo juga, atau desa yang dulu tuh banyak sekali pemukiman genderuwo di situ. Cuma digusur dan akhirnya menjadi sebuah desa. Nah, Pendi cukup mengira-ngira, apakah aku masuk ke desa Genderuwo yang udah digusur? Karena emang sempat mengingat cerita dari ibunya Pendi. Nah, ketika Pendi masih mencari-cari ya, masih penasaran, tiba-tiba perempuan yang membawa Pendi ke tempat itu datang dengan membawa beberapa buah yang sama seperti yang dimakan oleh Pendi kemarin. Pendi baru sadar apa yang dia makan. Ini adalah buah maja, di mana pahit. Rasanya itu pahit ya, buah maja itu rasanya pahit, sangat pahit. Jika dimakan secara langsung getahnya sangat panas dan juga membakar bibir, bahkan membakar tenggorokan. Kemudian disodorkanlah buah itu ke Pendi agar dimakan. Perempuan itu hanya tersenyum. Ya, Pendi dengan sedikit terpaksa akhirnya memakan lagi. Sampai nggak terasa, tong 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 tong, ada suara kentongan, ada suara panci, ada suara aneka ragam itu alat dapur yang dipukul secara keras. Disitulah Pendi baru sadar ada beberapa orang yang mencarinya. Ada juga suara orang memanggil nama Pendi, 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 kamu di mana Pendi, gitu kan. Nah, karena Pendi sadar bahwa ada yang mencarinya dan itu adalah suara orang tuanya beserta saudaranya. Di situ Pendi bilang sama perempuan itu, aku pengen pulang, aku nggak betah di sini, aku pengen pulang. Perempuan tuh langsung bilang, kamu nggak usah pulang. Keluarga kamu itu udah nggak peduli sama kamu udah dibuang. Mending kamu di sini aja hidup dengan kami. Kamu bisa makan, kamu punya saudara yang peduli sama kamu. Udah di sini aja gitu kan. Nah, itu ucapan dari perempuan itu. Pendi nggak mau, Pendi tetap merengek, nggak mau, aku pengen pulang gitu kan. Nah, akhirnya Pendi kan nangis gitu kan. Pendi nangis, kemudian masuk ke gubuk itu. Karena emang nangisnya kenceng banget ya, capek Pendi kan, akhirnya Pendi tertidur. Pendi ketika tidur masih juga itu
ada suara ya beberapa alat dapur yang itu dipukul dengan keras sambil nama-nama Pendi itu dipanggil-panggil sampai ketika Pendi bangun. Aneh kenapa? Ketika Pendi bangun, Pendi itu udah ada di rumah. Tapi ketika Pendi mau menggerakkan tubuhnya, itu Pendi nggak bisa. Tubuhnya begitu lemes gitu kan. Sempat juga Pendi dengar itu beberapa orang. Ada salah satu kepala desa yang bilang kayak, aduh, kok bisa tuh ini anak ini ditemukan di talang banyu, atau emang itu pembuangan air ya, di talang air gitu kan, yang itu pembuangan deket sungai gitu kan, deket pohon randu. Jadi Pendi ini menurut Pendi dengar itu kan, secara nggak sadar ketika Pendi masih setengah sadar gitu, itu ada orang yang ngomong dari itu kepala desa itu bilang bahwa Pendi itu ditemukan di deket kayak selokan mungkin bisa gitu kan. Itu tempat pembuangan air di mana selokan itu mengarah ke sungai, dan di atas sungai itu ada pohon randu yang lumayan besar dan cukup memprihatinkan juga, di mana Pendi itu fisiknya itu cukup memprihatinkan, di mana bibirnya itu cukup besar gitu kan, melepuh gitu kan, bibirnya melepuh, tubuhnya begitu kurus gitu kan. Bahkan ada beberapa emang tangannya itu seperti digenggam cukup erat, bahkan ada bekas-bekas tangan di situ. Nah, akhirnya kan selang beberapa bulan Pendi pun pulih kembali, dan Pendi pun bisa bersosialisasi dengan orang-orang lain. Tapi ada satu keanehan yang Pendi alami. Ketika Pendi merasa marah, ketika Pendi merasa kesal, ada sesuatu yang berdiri di belakangnya. Dan ketika Pendi menengok, ada sosok genderuwo yang selalu melindungi di belakangnya. Oke, tadi itu cerita dari Pendi tentang apa yang dia alami ketika masih kecil ya. Bahkan sampai sekarang itu Pendi masih diikuti oleh sosok seperti itu ya. Meskipun Pendi gak tahu kenapa sosok itu mengikuti Pendi. Oke, kurang lebihnya nanti kita lanjut di thread. Ini cukup sekian aja cerita singkat kali ini dari Pendi ya. Jangan lupa buat like, jangan lupa buat komen, jangan lupa buat subscribe tentunya biar channelnya semakin berkembang. Jangan lupa buat share juga sebanyak-banyaknya siapapun, manapun, agar channel ini semakin besar dan saya beserta tim semakin semangat untuk upload cerita-cerita menarik selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.